Pernah membayangkan bagaimana perang di masa depan? Lupakan gambaran tank dan rudal, karena medan perang kini telah bergeser ke dunia digital. Data, algoritma, dan bahkan AI kini menjadi senjata utama yang dapat melumpuhkan sebuah negara dalam sekejap. Ingat, kita semua adalah prajurit dalam generasi perang kelima. Ancaman ini nyata, dan Presiden Joko Widodo sendiri telah membunyikan alarm peringatan tentang bahaya generasi perang kelima. Dalam pidato pelantikan perwira TNI dan Polri, beliau dengan tegas menyatakan bahwa dunia saat ini berada di era generasi perang kelima yang berbeda dengan perang konvensional. Beliau menekankan bahwa generasi perang kelima tidak hanya soal kekuatan fisik di medan perang, tetapi juga melibatkan aksi militer yang non-kinetik, terutama perang cyber. Presiden Jokowi secara khusus menyoroti peran kecerdasan buatan atau AI yang semakin mengaburkan batas antara dunia maya dan dunia nyata. Serangan cyber menurut Presiden Jokowi memiliki daya hancur yang masif, mampu melumpuhkan fungsi keamanan, pertahanan, bahkan pelayanan publik suatu negara. Bayangkan dengan serangan cyber yang diperkuat oleh kemampuan belajar dan beradaptasi dari AI, infrastruktur penting seperti jaringan listrik, sistem perbankan, komunikasi, bahkan alutsista canggih pun bisa dilumpuhkan hanya dalam hitungan detik. Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa perang cyber dapat dilakukan oleh siapa saja, baik negara lain, organisasi kriminal, maupun individu dengan kemampuan teknologi yang tinggi, termasuk memanfaatkan AI yang semakin mudah diakses. Beliau menegaskan bahwa Indonesia harus siap menghadapi ancaman nyata ini dengan meningkatkan kemampuan di bidang pertahanan cyber dan mempersiapkan sumber daya manusia yang handal di bidang teknologi. Karena di Fifth Generation Warfare atau generasi perang kelima, kita semua dengan peran masing-masing berada di garis depan. Ingat kasus serangan ransomware yang melumpuhkan sistem pusat data nasional pada Juni 2024, data-data penting negara bocor, layanan publik terganggu, dan kerugian negara tentu tidak sedikit. Serangan jenis ini yang mungkin saja diperkuat dengan AI hanyalah secuil contoh nyata betapa rentannya kita terhadap serangan cyber. Untuk memahami betapa berbahayanya perang generasi kelima, mari kita lihat kembali evolusi peperangan. Generasi pertama adalah perang konvensional dengan adu kekuatan fisik dan jumlah pasukan. Generasi kedua dan ketiga, teknologi mulai berperan penting, senjata api, tank, dan pesawat tempur mendominasi medan perang. Generasi keempat, perang asimetris dengan taktik gerilya, terorisme, dan perang urban menjadi strategi yang utama. Dan generasi kelima, inilah era baru peperangan. Medannya dunia maya, senjatanya informasi, dan musuhnya bisa siapa saja, negara lain, organisasi kriminal, bahkan individu. Dan di era ini, AI menjadi salah satu faktor penentu kemenangan. Generasi perang kelima sangat kompleks, tidak ada batasan wilayah, tidak ada deklarasi perang, dan target serangannya pun bisa beragam. Infrastruktur penting seperti jaringan listrik, sistem keuangan, bahkan alutsista canggih pun dapat dilumpuhkan hanya dengan menekan tombol. Terlebih dengan bantuan AI yang dapat mempercepat dan mengotomatisasi serangan. Amerika Serikat melalui US Army Cyber Command menyadari betul ancaman ini dan telah mempersiapkan diri dengan sangat serius, termasuk dengan mengintegrasikan AI ke dalam strategi pertahanan cyber mereka. Dibentuk sebagai respon langsung terhadap eskalasi ancaman cyber global, US Army Cyber Command menjadi garda terdepan pertahanan cyber Amerika Serikat dengan 3 fokus yang utama: perlindungan,
Mereka memiliki pasukan khusus yang dilatih intensif untuk melindungi sistem informasi dan infrastruktur penting negara dari serangan cyber, dengan dibantu oleh sistem pertahanan berbasis AI yang canggih. Pencegahan melakukan operasi cyber defensif untuk mendeteksi, menganalisis, dan menangkal ancaman sebelum terjadi. Menggunakan AI untuk mengidentifikasi pola dan anomali yang mencurigakan. Serangan balik, mereka juga memiliki kemampuan untuk melakukan operasi ofensif di dunia maya untuk melumpuhkan musuh jika diperlukan, dengan memanfaatkan AI untuk meningkatkan presisi dan efektivitas dari serangan. Lalu, bagaimana dengan kesiapan Indonesia menghadapi ancaman yang nyata ini? Bukan saatnya lagi hanya sekadar wacana, kita harus bergerak cepat dan strategis. Ada beberapa langkah penting yang harus segera dilakukan. Pertama, memperkuat pertahanan cyber, meningkatkan anggaran dan kapabilitas dari Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN dan unit cyber TNI, termasuk dengan mengadopsi teknologi AI untuk pertahanan cyber yang lebih kuat. Kedua, mengembangkan SDM, mendorong pendidikan dan pelatihan di bidang keamanan cyber, menciptakan generasi ahli cyber yang handal, serta mendorong literasi dan pengembangan di bidang AI. Berikutnya, meningkatkan kewaspadaan nasional, edukasi publik tentang pentingnya keamanan cyber, dan membangun kesadaran kolektif akan ancaman ini, termasuk ancaman yang berasal dari penyalahgunaan AI. Dan yang terakhir, memperkuat industri pertahanan cyber nasional, mendorong riset dan pengembangan teknologi cyber dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada teknologi asing, dan mengembangkan industri AI nasional yang tangguh. Keamanan cyber bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau militer, tapi tanggung jawab kita semua. Di era di mana AI semakin berperan penting dalam perang generasi kelima, mari bersama-sama tingkatkan kewaspadaan, perdalam pengetahuan, dan siapkan diri menghadapi tantangan di era digital ini. Ingat, kita semua adalah prajurit dalam generasi perang kelima. Terima kasih untuk menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.